Apa itu saham? Saham adalah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Sederhananya begini, ketika kalian membeli saham sebuah perusahaan, maka secara gak langsung nih, kalian termasuk sebagai pemilik perusahaan yang sahamnya kalian beli tersebut. Sebagai contoh nih ya, kalau kalian beli saham Bank BCA deh, contoh, maka bisa dikatakan kalian termasuk salah satu pemilik Bank BCA. Kenapa salah satu, Bang? Karena pemilik saham Bank BCA udah pasti banyak, bukan cuman kalian. Dan biasanya, semakin besar jumlah sahamnya, pengaruhnya akan semakin besar di perusahaan tersebut. Masih bingung ya? Sebelum saya jelasin lebih lanjut, saya mau kalian ingat-ingat dulu. Kalian pernah nggak lihat nama sebuah perusahaan atau PT yang di belakangnya ada TBK? Contoh nih, PT Gudang Garam TBK, PT Bank Sentral Asia TBK, PT Unilever Indonesia TBK. Pernah kan baca di mana gitu? Nah, TBK ini adalah singkatan dari terbuka. Terbuka artinya perusahaan ini terbuka untuk dimiliki oleh siapapun, termasuk orang kayak kita-kita nih. Keren nggak tuh? Kemudian balik lagi ke pertanyaan, apa itu saham? Saya kasih ilustrasi yang sederhana aja ya. Pakai contoh PT Sido Muncul, salah satu perusahaan yang berstatus TBK. Kita anggap deh, perusahaan Sido Muncul ini kepemilikannya dipecah menjadi 100 lembar kertas. Jadi setiap lembarnya mewakili kepemilikan perusahaan Sido Muncul tadi. Kemudian kalian beli deh 10 lembarnya. Artinya, karena kalian pemilik 10 lembar dari 100 lembar tadi, otomatis kalian pemilik 10% dari Sido Muncul dong. Bener gak? Cukup sederhana kan? Tapi ini hanya sebagai ilustrasi ya. Karena pada kenyataannya, jumlah lembar saham yang mewakili kepemilikan Sido Muncul hari ini adalah 30 miliar lembar. Banyak kan? Kalian jangan bingung ya dengan angka 30 miliarnya. Ya berapapun angkanya, prinsipnya tetap sama kok dengan ilustrasi yang tadi. Kemudian sebagai informasi nih, jumlah minimal pembelian saham adalah 100 lembar atau biasa disebut dengan satu lot dalam istilah saham. Jadi untuk selanjutnya nih, kalian bakalan ketemu dengan istilah lot. Artinya satu lot itu sama dengan 100 lembar. 2 lot ya 200 lembar. Belinya harus per lot ya, alias kelipatan 100. Lanjut ya. Tadi kan minimal pembelian saham adalah satu lot atau 100 lembar. Kemudian saya mau kasih sedikit gambaran nih. Kalau kalian ketik di Google harga saham Sido Muncul, bakalan muncul ginian nih. Nah, Rp600 ini adalah harga per lembar saham Sido Muncul pada saat video ini dibuat. Dan karena pembelian minimal adalah satu lot atau 100 lembar, maka Rp600 dikali 100 lembar sama dengan Rp60.000. Jadi kesimpulannya, dengan Rp60.000 kalian udah bisa jadi pemilik dari Sido Muncul. Keren nggak tuh? Ya meskipun cuma satu lot nih. Kemudian Sido ini apaan, Bang? Itu kode saham. Kalian jangan bingung ya. Setiap perusahaan yang tercatat di Bursa Efek atau yang udah TBK harus disederhanakan menjadi 4 huruf sebagai kode saham. Contohnya banyak. Ada Bank BRI, kode sahamnya BBRI. Bank BCA, kodenya BBCA. Telkom, kodenya TLKM. Dan dalam kasus ini, Sido Muncul, kode sahamnya Sido. Kurang lebih begitu ya. Kemudian ada pertanyaan nih, kenapa sebuah perusahaan mau menjual sahamnya ke orang lain? Atau singkatnya mau mengubah statusnya menjadi TBK alias terbuka. Emang untung buat mereka apa sih, Bang? Jawabannya ya karena butuh uang. Bener, butuh uang. Dan per hari ini ada lebih dari 800 perusahaan yang berstatus TBK alias yang sahamnya bisa kalian beli. Ada Bank BCA,
Bank Mandiri, Unilever, Telkom, Kalbe Farma, Jasa Marga, bahkan klub sepak bola Bali United juga ada. Dan masih banyak lagi yang lain. Alasan mereka semua ingin melepas sahamnya ke pabrik adalah karena butuh dana dari masyarakat. Bisa untuk modal tambahan, untuk bayar hutang, atau keperluan lain. Beda-beda tergantung perusahaannya ya. Intinya sih sama, butuh tambahan dana. Sampai sini paham ya? Saya kasih ilustrasi lagi ya. Saya pakai contoh Sido Muncul lagi deh. Kita anggap Sido Muncul ini statusnya belum TBK, alias belum terbuka. Nah, artinya 100% sahamnya masih milik mereka sendiri. Kemudian suatu hari, mereka berencana membangun pabrik baru nih di lokasi lain. Tapi keuangan mereka saat itu belum memungkinkan untuk membangun pabrik baru, alias uangnya belum cukup. Nah, karena butuh uang, akhirnya Sido Muncul memutuskan untuk menjual sebagian dari dirinya sendiri ke orang lain. Kemudian, uang hasil penjualannya yang sebagian tadi digunakan untuk keperluan membangun pabrik baru. Kita anggap deh yang dijual adalah 10%. Nah, artinya kepemilikan mereka berkurang dong menjadi 90%. Karena kan 10% tadi udah dibeli orang lain. Iya gak? Kemudian, hasil dari penjualan yang 10% tadi, uangnya digunakan untuk membangun pabrik. Kira-kira begitu deh sederhananya. Kemudian, apa alasan orang-orang mau membeli saham dari Sido Muncul tadi? Sebenarnya alasannya beragam ya, tergantung orangnya. Ada orang yang beli saham untuk alasan investasi. Ada yang karena suka dengan perusahaannya atau produknya. Bahkan saya pernah nanya ke teman nih, alasannya beli saham perusahaan tertentu. Dan jawabannya, karena iseng doang. Ada loh. Balik lagi ya ke Sido Muncul tadi. Ketika kalian membeli saham Sido Muncul tadi, otomatis kan kalian menjadi salah satu pemilik dari Sido Muncul. Bener kan? Nah, ketika Sido Muncul menghasilkan keuntungan dari kegiatan usaha mereka, sebagai pemilik, kalian juga berhak dong untuk sebagian keuntungan tadi. Cuman porsi pembagiannya berbeda ya, sesuai dengan jumlah saham yang kalian miliki. Dan dalam istilah saham, keuntungan yang dibagikan ini disebut dividen. Sebagai informasi nih, di bulan April tahun 2023 yang lalu, Sido Muncul tercatat membagikan dividen sebesar Rp23 per lembar sahamnya. Kok dikit ya bang, cuman Rp23? Ya itu kan per lembarnya. Kalau kalian mau keuntungannya banyak, jumlah saham yang kalian miliki juga harus banyak dong. Adil dong ya. Lagian nih, perusahaan sekelas Sido Muncul, harga sahamnya cuman Rp600 loh. Menurut saya pribadi sih masih wajar. Kalian bayangin aja tuh, salah satu produk dari Sido Muncul yang terkenal, yaitu tolak angin, harganya aja sekitar 3.000-an. Jadi masih lebih mahal nih beli tolak anginnya daripada sahamnya. Bener gak? Tapi ini pendapat pribadi ya, bukan ajakan untuk membeli saham apapun. Semoga penjelasan singkat di video ini cukup jelas ya untuk kalian. Jadi untuk kalian yang masih asing dengan saham, dengan adanya video ini, harapan saya kalian mulai ada gambaran tuh mengenai apa itu saham. Dan kalian juga mulai paham kalau di dunia saham, kalian bakalan ketemu dengan istilah lot, dividen. Kalian juga jadi tahu tuh tiap perusahaan yang udah TBK alias terbuka, ada kode sahamnya. Dan kalian juga dapat sedikit gambaran nih tentang apa itu perusahaan terbuka. Kemudian pembahasan mengenai cara jual beli saham dan istilah-istilah yang lebih lengkap lainnya, nanti saya akan buatkan video yang lain ya. Kemudian kembali lagi saya mau mengingatkan, video ini bukan bertujuan untuk mengajak kalian untuk membeli ataupun menjual produk investasi apapun ya. Video ini hanya bersifat edukasi agar kalian mendapatkan pandangan tambahan nih mengenai keuangan, terutama investasi. Dan seperti biasa, di akhir video, pesan saya cuma satu. Sebelum kalian memilih untuk berinvestasi dimanapun itu,
pastikan kalian mempelajari dulu dengan baik produk investasi yang kalian minati. Karena semakin kalian paham, risiko kerugian kalian akan semakin kecil. Sekian video hari ini. Terima kasih sudah menonton dan kita obrolin duit lagi di video selanjutnya. Masuk angin.